Selamat pagi anak-anak, sudah siap untuk belajar? Ya, pagi ini kita akan belajar tematik muatan bahasa Indonesia yaitu tentang informasi. Anak-anak silahkan siapkan buku pulpen 3B-nya, kemudian tempat pensil, dan siapkan untuk pembelajaran di pagi hari ini dengan penuh semangat. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati. Nah, anak-anak, apa itu informasi? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, informasi mempunyai arti yang pertama adalah penerangan, yang kedua pemberitahuan kabar atau berita tentang sesuatu. Anak-anak buka Bupena 3B halaman 54. Anak-anak mendengarkan bacaan yang akan dibacakan oleh Bu Ria. Judulnya adalah Agar-agar si manis yang menyehatkan. Salah satu proses perubahan wujud benda adalah membeku. Kita dapat menemukan proses ini dalam kegiatan pembuatan agar-agar. Agar-agar banyak dijual di warung dalam bentuk padat dan bubuk. Bagaimana proses terbentuknya agar-agar? Agar-agar terbuat dari rumput laut. Awalnya, agar-agar yang dijual dalam bentuk bubuk dicampur dengan air sehingga menjadi cair. Kita harus berhati-hati terhadap cairan agar-agar yang masih panas. Cairan agar-agar yang mengenai tubuhmu secara langsung mengakibatkan luka bakar. Cairan agar-agar kemudian ditempatkan di dalam wadah membeku. Cairan akan mengeras hingga menjadi benda padat. Sebagai makanan sehat, agar-agar bermanfaat untuk kesehatan pencernaan manusia. Oleh karena itu, agar-agar sangat bagus dikonsumsi oleh anak-anak. Agar-agar dibuat dengan menambahkan gula secukupnya. Nah, anak-anak dari teks bacaan ini, coba anak-anak cari informasi apa yang didapat dari bacaan. Tadi kita tahu bahwa salah satu proses perubahan wujud benda adalah membeku. Nah, membeku ini diartikan bahwa benda yang cair berubah wujud menjadi beku atau benda padat. Itu dikatakan sebagai membeku. Nah, informasi pokok yang didapat dari teks bacaan adalah informasi pokok itu informasi inti, ya, yaitu kegiatan pembuatan agar-agar adalah salah satu contoh proses perubahan wujud benda, yaitu membeku. Jadi ini adalah salah satu informasi pokok yang kita dapatkan dari teks bacaan tadi. Nah, bagaimana cara menemukan informasi dari teks bacaan? Nah, ternyata kita mendapatkan itu, ya, informasi di dalam teks dapat kita cari dengan cara yang pertama mengajukan pertanyaan. Kita dapat membuat kalimat tanya dengan kata tanya. Anak-anak masih ingat apa saja kata tanya? Iya, ada siapa, bagaimana, berapa, apa, kapan, mengapa? Iya, betul sekali. Banyak ya kata tanya ya. Nah, dari kalimat tanya atau dari pertanyaan yang kita buat, kita dapat menemukan jawaban di dalam teks yang kita baca tadi. Nah, jawaban-jawaban tersebut merupakan informasi yang ingin kita ketahui. Jadi, anak-anak kalau ingin mengetahui informasi dari teks bacaan yang kita baca, kita mengajukan beberapa pertanyaan, begitu ya. Jadi nanti kita akan mendapatkan banyak informasi. Nah, anak-anak coba buka buku kalian halaman 59. Anak-anak mencoba untuk membaca secara mandiri, ya, halaman 59. Nah, dari bacaan halaman 59, anak-anak bisa membuat pertanyaan-pertanyaan dari teks bacaan tersebut, supaya kita bisa memperoleh informasi apa saja yang ada dalam teks bacaan tersebut.
Bu Ria akan memberikan 3 contoh pertanyaan yang bisa kita tulis ya dari teks bacaan halaman 59. Yang pertama, apa arti dari embun? Kata tanyanya adalah apa? Kita mencoba ya membuat jawaban panjang ya. Arti dari embun adalah uap yang menjadi titik-titik air. Ya, anak-anak cari di teks atau di dalam teks bacaan tersebut ya. Kita akan menemukannya. Oke. Yang kedua, kapan kita melihat tanah, rumput, dan daun-daun basah? Ya, jawabannya setelah kita mencari dalam teks bacaan, kita menemukan kita dapat melihat tanah, rumput, dan daun-daun basah pada pagi hari. Iya, betul. Oke, contoh kalimat tanya yang ketiga. Di mana perubahan wujud gas menjadi cair dapat kita temukan? Ya, di dalam teks bacaan kita menemukan jawabannya. Perubahan wujud gas menjadi cair dapat kita temukan pada gelas yang diisi oleh air es. Iya, betul. Nah, anak-anak, ini adalah contoh pertanyaan dan contoh dari jawaban panjang. Nah, kita dapat memperoleh informasi, yaitu yang pertama, pengertian embun. Yang kedua, kita bisa mengetahui ya kapan tanah, rumput, dan daun-daun basah. Kita bisa melihatnya kapan hari gitu ya. Di pagi hari begitu jawabannya. Terus yang ketiga, kita juga bisa mendapatkan informasi tentang perubahan wujud gas menjadi cair. Kita bisa menemukan di mana. Nah, dari jawaban-jawaban itu adalah informasi-informasi yang kita dapatkan pada teks bacaan. Sampai ini anak-anak masih ada yang bingung? Oke, sudah jelas? Ya, kita lanjutkan ya. Nah, untuk tugas, ini sangat mudah anak-anak. Coba kalian buka di buku pena kalian halaman 61. Anak-anak coba diperhatikan, di situ ada 4 ya, di situ ada 4 teks ya. Di situ ada 4 teks, tetapi teks ini belum berurutan gitu ya. Belum berurutan. Nah, tugas kalian adalah untuk menuliskan kalimat-kalimat ini atau teks-teks ini pada kertas lipat atau kertas HVS. Ya, atau kertas lain yang anak-anak miliki. Terus tugas yang kedua, kalian gunting ya teks ini ada 4, kalian gunting, kemudian kalian tempel dan kalian susun teks bacaan tersebut supaya menjadi teks bacaan yang lengkap ya dan berurutan. Nah, tugas ini nanti ditempel di kertas HVS atau kertas karton atau kertas yang lain yang kalian miliki, kemudian difoto dan dikirimkan ke nomor WA. Di kelas 3A ke Bu Ria, 3B ke Pak Puguh, 3C ke Pak Anto. Anak-anak jangan lupa menuliskan nama, kelas, dan nomor absen. Ya. Demikian penjelasan dari Bu Ria. Bu Ria harapkan anak-anak memahami pembelajaran di pagi hari ini. Selamat beraktivitas anak-anak. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.